Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang, kembali lagi di materi kita, yaitu materi pelajaran sejarah Indonesia. Untuk materi minggu lalu ada yang ditanyakan nggak? Tentang proses masuk dan perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan. Kemarin sudah nyampe VOC ya? Sudah. Oke, saya ulangi kembali. Tujuan pemerintah Belanda mendirikan VOC atau mendirikan kongsi dagang yang disebut VOC. Ya, ada 3 hal, yaitu untuk menghindari persaingan tidak sehat antar pedagang Belanda. Maksud? Jadi VOC ini atau organisasi dagang ini didirikan oleh pemerintah Belanda untuk mengatasi persaingan yang kurang sehat antar para pedagang. Jadi tidak menuntut kemungkinan sama para pedagang dari Belanda ini bersaing secara jangan ribut dulu. Bersaing secara tidak sehat. Contohnya, saya ambil contoh. Pedagang A dan pedagang B, ketika untuk mendapatkan suatu dagangan atau mendapatkan suatu barang, pastinya ada hal-hal yang dilakukan. Contohnya, pastinya ketika kita akan mendapatkan suatu barang, itu akan ada tawar-menawar. Ketika para pedagang akan menawarkan dengan harga yang lebih mahal, pastinya nantinya petani akan menjual pada harga yang lebih mahal. Hal inilah yang dilakukan oleh pemerintah Belanda untuk mengatasi persaingan yang kurang sehat antar para pedagang. Jadinya didirikanlah kongsi dagang yang disebut VOC. Yang kedua, memperkuat kedudukan para pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan dengan pedagang negara lain. Maksudnya, jadi untuk memperkuat kedudukan para pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan dengan pedagang negara lain. Untuk memperkuat kedudukan para pedagang Belanda di negara Indonesia, yang nantinya akan bersaing dengan para pedagang dari negara lain, makanya pemerintah Belanda mendirikanlah organisasi dagang yang disebut VOC. Karena para pedagang yang datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah tidak hanya dari bangsa Belanda saja. Bahkan ada yang dari Portugis, dari Prancis, dari Inggris, yang semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari hasil rempah-rempah di wilayah Indonesia. Yang ketiga, sebagai kekuatan revolusi sehingga VOC memiliki tentara. Jadi gini, maksudnya sebagai kekuatan revolusi, kekuatan ke depan agar VOC ini memiliki kekuatan. Kalian perlu ketahui, VOC memiliki hak istimewa yang disebut hak oktroy, antara lain memiliki tentara. Jadi padahal VOC ini adalah hanya organisasi dagang, tetapi diberikan wewenang oleh pemerintah Belanda untuk memiliki tentara perang. Ya. Kita lihat hak istimewa. Ini adalah hak istimewa yang diberikan
diberikan oleh pemerintah Belanda terhadap VOC atau kongsi dagang atau organisasi dagang yang disebut hak oktroy. Ada tujuh poin. Yang pertama, hak untuk memerintah di negara jajahan. Jadi VOC ini diberikan wewenang oleh pemerintah Belanda menjajah atau memerintah di negara jajahannya, ya contohnya Indonesia. Dia diberikan wewenang untuk mengendalikan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Yang kedua, hak untuk memonopoli perdagangan. Oke, memonopoli. Ada yang tahu apa itu memonopoli? Memainkan, itu permainan. Jadi hak untuk memonopoli perdagangan itu hak untuk menguasai perdagangan yang ada di wilayah Indonesia. Jadi hasil rempah-rempah yang ada di Indonesia ini harus melalui VOC terlebih dahulu sebelum dijual kepada pedagang-pedagang. Jadi VOC ini mengambil perdagangan yang nantinya akan dijual kembali. Hak yang ketiga yaitu hak untuk mencetak mata uang sendiri. Jadi jangan ribut sendiri. Hak untuk mencetak mata uang sendiri. Jadi VOC ini diberikan wewenang untuk mengedarkan mata uangnya sendiri, yang disebut mata uang di Javanese Bank. Jadi saya ulangi lagi, VOC diberikan wewenang untuk mengedarkan mata uangnya sendiri, yang disebut mata uang The Javanese Bank. Hak yang selanjutnya yaitu hak yang keempat, hak untuk memiliki angkatan perang sendiri. Itu tadi seperti materi yang sebelumnya, yaitu VOC diberikan wewenang untuk mendirikan angkatan perang, yang nantinya angkatan perang ini digunakan atau dijadikan perlindungan untuk VOC dalam menghadapi kerajaan-kerajaan yang akan mengancam kedudukan VOC di Indonesia. Maksud? Hak yang selanjutnya, yang kelima, yaitu hak untuk memiliki senjata. Ketika organisasi ini memiliki angkatan perang, pastinya tidak lepas dengan namanya senjata, yaitu untuk melindungi diri dari serangan-serangan kerajaan yang mengancam kedudukan VOC di Indonesia. Hak yang keenam yaitu untuk mengadakan perjanjian. Jadi VOC ini diberikan wewenang mengadakan perjanjian terhadap atau kepada kerajaan-kerajaan yang ingin atau yang mau diajak kerjasama. Kalian ingat, kalian ketahui bahwa sistem pemerintahan pada zaman dulu masih berbentuk kerajaan, belum seperti saat ini. Jadi VOC mengadakan perjanjian terhadap kerajaan-kerajaan yang nantinya akan mau mendukung kedudukan VOC di Indonesia. Hak yang terakhir yaitu yang ketujuh, hak untuk mengumumkan perang. Jadi VOC ini diberikan wewenang oleh pemerintah Belanda untuk mengumumkan perang terhadap kerajaan yang menentang terhadap VOC. Saya ambil contoh, misal kerajaan Majapahit. Ketika kerajaan Majapahit tidak mendukung kedudukan VOC di Indonesia, VOC akan mengumumkan perang terhadap Majapahit. Contoh seperti itu, contoh simpelnya. Jadi inilah ketujuh hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah Belanda
terhadap organisasi dagang yang disebut VOC. Lihat materi selanjutnya, yaitu keadaan Indonesia pada masa pemerintah Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon pada tahun 1619. Jadi yang dilakukan oleh Pieterszoon yaitu memindahkan kantor dagang ke Jayakarta. Ada tiga alasan yang dilakukan, yaitu Jayakarta merupakan tempat yang sangat strategis. Jayakarta ini merupakan wilayah kalau saat ini yaitu Jakarta. Seperti sebelum namanya Jakarta, yaitu pertama Jayakarta, Batavia, dan saat ini berubah menjadi Jakarta. Tujuan yang kedua, VOC akan dengan mudah mengawasi gerak-gerik Portugis di Selat Malaka. Jadi VOC ini lebih mudah mengawasi para pedagang Portugis yang akan masuk ke wilayah Indonesia melalui Selat Malaka. Saya ulangi lagi. VOC akan lebih mudah mengawasi para pedagang Portugis yang akan masuk ke wilayah Indonesia melalui Selat Malaka. Jadi dengan dipindahnya kantor dagang VOC ke Jayakarta, antara lain itu tadi, untuk memudahkan mengawasi gerak-gerik Portugis yang akan masuk ke wilayah Indonesia. Yang ketiga, VOC mengganti Jayakarta menjadi Batavia. Tuh. Seperti saya katakan tadi, sebelum saat ini Jayakarta itu Jakarta, sebelumnya dinamakan Jayakarta dan diganti menjadi Batavia, dan saat ini berubah lagi menjadi Jakarta yang menjadi ibu kota negara Indonesia. Aturan monopoli yang dikeluarkan oleh VOC. Aturan monopoli, aturan penguasaan atau pengendalian perdagangan yang dilakukan oleh VOC di Indonesia. Ada 4 hal. Ya. Yang pertama, rakyat hanya boleh menanam rempah-rempah atas izin VOC. Jadi rakyat ini tidak dibolehkan menanam rempah-rempah tanpa seizin dari VOC atau organisasi dagang VOC. Ketika VOC sudah mengizinkan rakyat untuk menanam, maka rakyat harus menanam. Tetapi ketika VOC tidak mengizinkan, rakyat tidak dibolehkan untuk menanam rempah-rempah. Aturan yang kedua, yaitu luas wilayah perkebunan dibatasi oleh VOC. Jadi rakyat dalam menanam rempah-rempah ini, wilayahnya atau batas luas wilayah yang ditanami ditentukan oleh VOC. Jadi misal dalam satu keluarga hanya diperbolehkan menanam 1 hektar lahan, contohnya. Jadi tidak diperbolehkan lebih dari itu. Jadi luas wilayahnya itu ditentukan oleh VOC. Contohnya, rakyat hanya diperbolehkan menanam 1 hektar lahan saja. Jadi tidak diperbolehkan lebih dari itu dalam satu keluarga. Aturan yang ketiga, yaitu harga jual ditentukan oleh VOC. Ini yang pastinya akan merugikan terhadap rakyat. Harga jual rempah-rempah, harganya itu yang menentukan yaitu kongsi dagang, yaitu VOC. Jadi harga rempah-rempah yang nantinya akan dijual itu dibanderol atau dihargai oleh VOC.
Jadi yang menentukan harga itu VOC, bukan petani atau bukan rakyat. Aturan keempat, tempat menanam rempah-rempah ditentukan oleh VOC. Jadi wilayah yang akan ditanami oleh rakyat juga ditentukan oleh kongsi dagang atau yang ditentukan juga oleh VOC. Misal wilayah Lampung, yang diperbolehkan menanam rempah-rempah di wilayah Lampung Tengah, hanya cukup wilayah Lampung Tengah saja. Untuk wilayah yang lain tidak diperbolehkan. Jadi tempat penanaman rempah-rempah ditentukan oleh VOC. Ada juga strategi yang dilakukan oleh VOC untuk mengendalikan monopoli perdagangan yang ada di Indonesia. Ada strategi yang dilakukan oleh VOC untuk mengendalikan perdagangan yang ada di Indonesia atau penguasaan perdagangan yang ada di Indonesia. Yang pertama, hak ekstirpasi, yaitu hukuman bagi para pelanggar monopoli. Jadi hak ekstirpasi ini yaitu hak untuk hukuman yang diberlakukan kepada masyarakat atau rakyat yang melanggar monopoli perdagangan yang ditentukan oleh VOC. Saya ambil contoh, ketika rakyat menjual hasil rempah-rempah tidak terhadap VOC, itu sudah dianggap melanggar monopoli perdagangan. Saya ulangi lagi, hukuman bagi para pelanggar monopoli. Contohnya, ketika masyarakat menjual hasil perdagangan, hasil rempah-rempahnya tidak terhadap VOC, tidak kepada VOC, itu sudah dianggap melanggar monopoli perdagangan yang dikeluarkan oleh VOC. Jadi rakyat berhak dihukum oleh VOC. Yang kedua, pelayaran hongi, yaitu pelayaran bersenjata lengkap yang dilakukan oleh VOC dalam mengawasi jalannya perdagangan, jalannya monopoli perdagangan. Jadi pelayaran ini dilakukan oleh tentara lengkap dengan senjata yang lengkap juga untuk mengawasi para perdagangan di laut lepas, agar masyarakat atau agar rakyat Indonesia tidak menjual hasil rempah-rempahnya kepada pedagang-pedagang lain. Hanya diperbolehkan menjual hasil rempah-rempah terhadap VOC. Ada yang ingin tanyakan sampai sini? Kalau tidak ada yang tanyakan, kita lanjut materi selanjutnya. Oke. Kemunduran VOC atau runtuhnya fungsi dagang VOC. Ada lima hal yang menyebabkan kemunduran fungsi dagang VOC di Indonesia. Yang pertama, banyaknya pegawai VOC yang melakukan korupsi, yang pastinya akan merugikan VOC sendiri. Ketika pegawai VOC ini melakukan korupsi, akan merugikan VOC yang akan mengganggu finansial atau keuangan di VOC. Itu adalah salah satu penyebab kemunduran VOC. Yang kedua, memiliki wilayah yang luas dan biaya yang besar. Penguasaan memiliki wilayah yang luas dan biaya yang besar. Maksudnya,
wilayah Indonesia yang dikuasai oleh VOC ini memiliki wilayah yang luas. Dalam melakukan pengawasan, pastinya memiliki biaya. Ya. Dalam mengawasi wilayah, apalagi dalam suatu negara, pastinya memiliki biaya. Tidak mungkin untuk mengawasi dari, contohnya kabupaten saja lah. Kabupaten Lampung Tengah ke wilayah Kota Madya Metro. Pastinya memiliki biaya transportasi yang dilakukan. Biaya inilah yang sangat besar yang dikeluarkan yang mengganggu finansial atau keuangan di VOC. Yang ketiga, VOC mengalami defisit keuangan akibat perang. Defisit, apa itu defisit? Hah? Apa? Keuangan. Mengalami defisit keuangan. Kekurangan. Oke. Mengalami kekurangan dalam keuangan gitu. Ya. Jadi VOC mengalami defisit keuangan akibat perang. Terlalu banyaknya VOC ini terlalu banyak melakukan peperangan yang menghabiskan dana terlalu besar yang akan menguras uang kas. Menguras uang kas VOC yang akan mengakibatkan VOC mengalami kekurangan keuangan. Pastinya ketika suatu organisasi kesulitan dalam keuangan, pastinya akan mengalami kemunduran. Tidak usah organisasi, para pedagang sajalah. Ketika para pedagang kesulitan dalam modal, saya yakin para pedagang itu akan berhenti secara sendirinya. Karena apa? Tidak ada modal untuk membeli barang yang nantinya akan dijual lagi. Hal yang keempat, persaingan dengan kongsi dagang lain. Persaingan dengan kongsi dagang lain yaitu VOC bersaing dengan kongsi dagang lain dengan Inggris, Prancis, Portugis karena mereka saling bersaing untuk mendapatkan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Persaingan inilah yang menyulitkan VOC untuk bersaing secara sehat di Indonesia dalam menghadapi para pedagang-pedagang dari Portugis, Inggris, dan juga Perancis. Yang terakhir, perubahan politik Belanda dan berdirinya Republik Batav yang demokratis dan menganjurkan perdagangan bebas. Jadi, perubahan politik yang terjadi di Belanda mempengaruhi kedudukan VOC di Indonesia. Karena apa? Belanda menganjurkan perdagangan yang bebas. Perdagangan bebas ini maksudnya diperbolehkan semua negara masuk ke wilayah Belanda untuk mendapatkan perdagangan. Itulah yang menyulitkan VOC tetap bertahan di Indonesia. Dan akhirnya pada tanggal 31 Desember 1799 VOC resmi dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Jadi pada 31 Desember 1799 VOC ini atau organisasi dagang ini resmi dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Guru-guru emang begitu aku. Kita lihat materi selanjutnya, yaitu masa pemerintahan Republik Batav di Indonesia. Yaitu pada tahun 1808, yaitu
yang dipimpin oleh Herman Willem Daendels. Ditunjuk sebagai gubernur pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Adapun hal-hal yang dilakukan untuk mempertahankan Pulau Jawa dari tangan Inggris. Jadi Daendels ini ditunjuk sebagai gubernur jenderal pemerintah Hindia Belanda yang ada di Indonesia untuk mempertahankan Pulau Jawa dari negara-negara lain, Inggris, Prancis, dan seterusnya. Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh Daendels, ada 4 hal yang dilakukan oleh Daendels untuk mempertahankan Pulau Jawa. Yang pertama, membangun jalan pos dari Anyer sampai Panarukan. Jadi Daendels ini membangun jalan raya dari Anyer ini saat ini Banten ya, sampai Panarukan. Panarukan itu ujung kulon Jawa, yaitu Jawa Timur. Jadi usaha yang dilakukan Daendels ini membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan. Adapun hal yang tujuannya apa? Pastinya untuk mempermudahkan pemerintah Hindia Belanda untuk mengontrol wilayah satu dengan wilayah lain. Ketika akses jalan yang lebih mudah akan mempermudahkan pemerintah Hindia Belanda dalam mengawasi wilayah-wilayah yang dalam penguasaan pemerintah Hindia Belanda. Yang kedua, membangun angkatan laut di Anyer dan ujung Pulau Jawa, yaitu Panarukan tadi. Membangun angkatan laut di wilayah Anyer dan juga di ujung Pulau Jawa, yaitu di Panarukan, Jawa Timur, agar mempermudah dalam mengawasi para pedagang yang akan masuk ke wilayah Indonesia. Yang ketiga, melaksanakan sistem Rodi untuk kepentingan pertahanan. Sistem Rodi merupakan kerja paksa tanpa upah yang diberlakukan kepada rakyat Indonesia. Jadi rakyat Indonesia ini dipekerjakan secara paksa untuk membangun jalan raya, untuk kepentingan pertahanan tanpa upah sama sekali dan tanpa paksaan. Jadi rakyat Indonesia sangat menderita pada saat kerja Rodi. Yang terakhir, usaha yang terakhir yaitu meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang pribumi. Jadi Daendels ini untuk meningkatkan jumlah tentara yang ada di Indonesia, dia mengambil orang-orang pribumi atau orang-orang Indonesia yang akan dijadikan tentara yang nantinya membantu pemerintah Hindia Belanda. Dia mengambil orang-orang pribumi yang tanpa upah akan dijadikan tentara yang nantinya untuk kepentingan pribadi pemerintah Hindia Belanda. Bukan kepentingan Indonesia, tapi kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan? Gesti, ada yang bertanyakan? Enggak kayaknya, Pak. Ayu Komaria? Enggak, Pak. Triwidi? Enggak, Pak. Lambi burung tak nyut pinter. Anjay. Rohmat, ada yang mau tanyakan, Rohmat? Rohmat bergabung dengan siapa?
Edi. Nampil ke tampilan tadi. Dari sini ada yang bertanyakan? MDD, ada yang bertanyakan? Mas Amah, Yulianti, ada yang bertanyakan? Pak. Pak tadi keluar sendiri, Pak. Sinyalnya loh. Jeduk. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk materi sejarah Indonesia sampai sini dulu. Sampai bertemu minggu depan. Khairi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua apa? Ini.